pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kaupi dalam IHMPA secara online. Yuk kita mau menyiapkan hati kita, mau menyiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya adik-adik, yuk. Kaupi mengajak adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat satu pujian hari Minggu, harinya Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ya, hari Minggu ini hari untuk Tuhan ya. Kita khususkan hari ini untuk menikmati puji-pujian dan berkat firman Tuhan. Kau ajak adik-adik, kita mau berdoa dulu. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena atas kasih Tuhan kami boleh ada hingga saat ini untuk kami boleh menikmati ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami dalam ibadah kami saat ini. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita sambung pujian kita dengan menyanyi Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya betul adik-adik, kasih Yesus itu sungguh indah untuk adik-adik juga untuk KOP. Ya, sekarang saatnya kita memuji Tuhan dengan membaca Mazmur. Yuk, kita siapkan Alkitab kita. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita membuka kitab
Mazmur 19. Yuk, Mazmur 19. Kita akan membaca ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu? Ya, kita baca bersama-sama ya. Kak Opi baca dari sini, adik-adik baca di rumah. Ya. Kak Opi ulangi. Ya. Mazmur 19 ayat 1 sampai 3. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Amin. Demikianlah pembacaan Mazmur kita hari ini. Ya, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Opi mau ajak adik-adik kita menyanyi bersama, kita menaikkan pujian, ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Sirlia. Sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kalau pagi ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, menuntun anak-anak-Mu untuk diam duduk tenang, mendengarkan firman-Mu sehingga menjadi firman yang didengar menjadi bekal, menjadi pedoman untuk kehidupan mereka hari lepas hari. Terlebih hamba, layakkan hamba untuk melayani Engkau. Ampuni salah dosa hamba Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada hari ini, pada pagi ini, terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3. Oke. Sudah dapat semuanya? Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali bertemu di minggu ini bersama Kak Serli. Lama ya kita nggak berjumpa karena adanya virus corona, jadi kita semua harus beribadah di rumah. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita buka Alkitab dulu ya. Buka dulu Alkitabnya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ada di Perjanjian Lama, yaitu Imamat. Adik-adik buka di Imamat pasal 1. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Buka dulu Alkitabnya ya, dicari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Oke, kakak tunggu, kasih waktu 5 detik supaya semuanya bisa mencari. Imamat pasal 1
ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semua sudah dapat ya? Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di pagi ini kami boleh lagi datang kepadamu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk merenungkan akan firman-Mu. Biarlah ibadah pagi ini sekalipun lewat media online, kami tetap bersyukur, berterima kasih karena cinta kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu berkuasa atas hati dan pikiran anak-anak kami dalam mendengarkan firman-Mu. Mereka boleh duduk dengan tenang, diam, sehingga mereka boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh mengerti untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita ya, sudah terbuka. Nah, adik-adik, hari ini Kak Shirley dibantu sama Kak Noel. Sini Kak Noel. Kita akan membaca firman Tuhan secara mundur-mundur Kak, secara berbahasan ya. Kak Shirley, ayat yang nomor-nomor yang ganjil, adik-adik bersama Kak Noel, nomor yang genap. Jadi Kak Shirley yang pertama nomor 1, Kak Noel sama adik-adik nomor 2 dan seterusnya. Nanti di ayat 9 kita bersama-sama ya. Oke, kita baca dulu judulnya sama-sama. Ayo Kak Noel, 1, 2, 3. Korban bakaran. Kak Shirley dulu ya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Ayat 9 kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Kak Noel, terima kasih ya Kak Noel. Sama. Dadah. Dadah. Nah adik-adik, tadi sudah ditemani sama Kak Noel ya. Nah, kita sekarang kembali ke firman Tuhan. Judulnya kan tadi korban bakaran. Nah, sekarang kita mau dengarkan ceritanya. Jadi adik-adik, ketika zaman dulu, ketika bangsa Israel itu mereka juga harus memberikan persembahan-persembahan. Kalau dulu persembahan-persembahannya itu ada persembahan korban bakaran, persembahan penebus dosa, dan persembahan ungkapan syukur. Jadi banyak persembahan-persembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Persembahan-persembahan mereka itu berupa korban bakaran, yaitu ternak.
ya. Jadi kalau dulu kalau mereka mau persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atau penebus dosa atau penebus kesalahan, itu persembahannya yaitu ternak, kambing, domba. Itu ternak-ternaknya itu harus yang terbaik. Tidak boleh yang ternaknya sakit, tidak boleh yang misalnya kakinya pinjang sebelah. Jadi persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan itu persembahan yang harus yang terbaik. Itu dilakukan oleh bangsa Israel. Nah adik-adik, sekarang kalau zamannya kita, zamannya Kak Seri sama zamannya adik-adik kan tidak mungkin persembahannya itu pakai ternak ya. Jadi sekarang kita persembahannya itu lewat uang yang kita berikan. Ya, persembahan kita adalah berupa uang. Nah, judul kita pada tema kita untuk khotbah atau firman Tuhan pada pagi ini adalah persembahan yang menyenangkan Tuhan. Apa sih persembahan yang menyenangkan Tuhan? Persembahan yang menyenangkan Tuhan itu adalah persembahan yang ketika kita membawa persembahan itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi persembahan yang kita berikan atau persembahan yang adik-adik berikan dan kakak berikan itu adalah yang terbaik dan persembahan itu harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu supaya persembahan itu menyenangkan hati Tuhan? Yaitu tadi kita baca di Imamat bahwa persembahan itu yang kita harus berikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya sudah ada di Imamat tadi itu. Nah, ada cerita ya, Kak Sili mau cerita gini. Ada 4 sahabat. Jadi mereka ini sudah berteman lama, sudah sering main sama-sama, sudah jalan kemana-mana. Ternyata mereka juga satu sekolah, ada 4 orang. Dan mereka juga sama-sama satu gereja. Nah, teman kita ini sahabat 4 orang itu namanya Maria, Eva, Rika, dan David. Nah, mereka selalu bersama-sama bermain. Mereka juga pergi bergereja sekolah minggu seperti adik-adik sama-sama. Nah, suatu ketika mereka dalam perjalanan untuk menuju ke sekolah minggu untuk ibadah pelayanan anak, mereka berjalan. Mereka melewati warung. Terus si David berkata gini, ayo kita mampir yuk, kita belanja. Loh, kita tukar uang kita. Ribka sama David setuju, ayo persembahan orang tua mereka berikan itu untuk diberikan persembahan di sekolah minggu 10.000 ya. Terus mereka bilang, kita tukar, duitnya ini terlalu banyak, kan mama papa juga nggak tahu. Jadi mereka itu kita beli makanan, kita beli jajan, atau kita beli mainan, atau kita beli permen. Terus Maria sama Eva gini, loh kan tak boleh, namanya persembahan yang sudah diberikan, kita harus berikan yang terbaik. Nggak boleh begitu, itu salah. Tapi Ribka sama David tetap ngotot ya adik-adik. Akhirnya Ribka sama David itu mampir di warung, mereka beli permen, beli jajan. Jadi uang persembahan yang harusnya mama papa kasih 10.000, mereka tukar. Mereka belikan jajan 5.000-nya, terus 5.000 dikasih persembahan. Tapi Maria dan Eva tetap tidak mau. Jadi mereka tetap tidak mengikuti si David sama Ribka. Mereka tidak mengikuti karena mereka tahu itu salah. Karena kan mama papa sudah kasih sebegitu ya harus kita kasih. Nah sekarang Kak mau tanya, apa adik-adik juga ada seperti Ribka sama David? Jadi ketika dikasih persembahan sama mama papa ini deh ya, kasih untuk nanti di sekolah minggu, ternyata belum sampai di gereja, kalian sudah membelikan persembahan kalian itu kalian tukar untuk beli permen, atau beli jajan dulu, atau beli mainan. Nah, itu kan tidak bagus ya adik-adik, karena kalau kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan, itu kita harus memberinya dengan tulus dan sukacita. Jadi jangan sekali-sekali persembahan itu kita potong-potong untuk belikan mainan atau jajan. Jadi persembahan yang Tuhan mau kita berikan pada Tuhan mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita
diberi kepercayaan sama mama papa, ini persembahanmu, kita pergunakan kepercayaan mama papa itu untuk kita berikan sesuai apa yang mama papa berikan, ya. Jadi jangan sekali-kali persembahannya dibelikan mainan, jajan atau permen, ya. Karena persembahan yang menyenangkan hati Tuhan harus adik-adik dan Kak Seli lakukan, harus dengan penuh ketulusan dan jujur dan dengan sukacita. Nah, jangan ketika misalnya ini dia persembahannya, misalnya banyak, Ma banyak sekali, boleh nggak sih buat adik separuhnya? Langsung mama bilang, lo tidak boleh, kan persembahan itu harus semuanya. Jadi kita dengan tidak sukacita kita memberikannya, karena kita merasa persembahannya mah terlalu banyak. Tidak boleh ya. Jadi ketika kita adik-adik memberikan persembahan kepada Tuhan, harus juga dengan sukacita. Tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus mempergunakan kepercayaan mama papa dengan baik dan benar. Nah, contoh juga ketika kita memberi persembahan yang terbaik, persembahan terbaik adik-adik bukan juga cuma uang atau materi. Bisa juga ketika kita berikan yang terbaik bagi mama papa, ketika kita di sekolah, adik-adik harus rajin belajar. Itu adalah bentuk tanggung jawab kalian kepada orang tua. Jadi adik-adik memberikan persembahan yang terbaik kepada orang tua adalah rajin belajar. Nah, jangan juga ketika misalnya ketika tanya mama papa lagi apa? Lagi belajar. Ternyata tidak belajar. Di depan mama papa, ada mama papa datang pura-pura belajar. Sekalinya pas mama papa tinggal, langsung main-main HP atau main games. Begitu kan? Adik-adik, jangan ya. Jadi ketika kita memberikan yang terbaik, kita juga harus ketika orang tua percaya sama adik-adik, jadi ketika kita juga belajar harus dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai mengaku belajar, nggak taunya kita malah bermain game setelah mama papa keluar dari kamar. Nah, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, kalau kita adik-adik memberikan persembahan, jangan malu. Misalnya begini, teman saya memberi, anggap aja kakak bilang 10.000, ada yang 5.000, ternyata persembahan saya cuma 1.000 atau 2.000, terus kita malu. Gak boleh begitu ya adik-adik. Persembahan itu, Tuhan itu tidak melihat berapa besarnya yang kita berikan. Tuhan tidak melihat 10.000, 5.000 yang Tuhan terima. Tidak ya adik-adik. Jadi persembahan yang kita berikan, mau besar, mau kecil, Tuhan tetap menerima asalkan kita memberinya dengan sukacita dan tulus dan jujur. Kita tidak usah malu kalau persembahan kita itu kita merasa tidak banyak seperti teman-teman yang lain. Kita tetap harus bersyukur apapun persembahan kita yakin itu berkenan kepada Tuhan, asalkan adik-adik memberinya dengan ketulusan dan sukacita. Nah, jangan juga bagi teman-teman yang ketika persembahannya banyak gitu ya, misalnya duitnya banyak, 10.000, 20.000, terus dipamer-pamer. Nggak boleh begitu juga ya. Tuhan tidak suka persembahan-persembahan itu ketika kita memberikannya dengan rasa sombong. Ketika kita melihat, saya mampu memberi lebih banyak, jadi saya pamer di depan teman-teman. Apalagi kita tahu ya, kalau orang teman kita yang lain cuma bisa memberi sedikit, langsung kita pamer-pamer. Jadi tidak boleh ya adik-adik. Persembahan besar maupun kecil nilainya, Tuhan tidak melihat nilainya ya. Besar maupun kecil, kita memberikannya dengan penuh sukacita, kita memberikannya dengan ketulusan dan kejujuran, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita memberinya juga jangan dengan perasaan sombong, jangan dengan aku, karena kita merasa mampu memberi yang paling banyak. Ketika kita mau persembahan itu menyenangkan hati Tuhan, kita harus memberinya sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kita tulus, kita jujur, dan kita penuh sukacita. Tidak malu mengakui kalau misalnya persembahan kita
tidak besar seperti teman-teman kita yang lain. Nah, Kasih juga mau tanya, siapa di sini yang kalau memberi persembahan, persembahannya dikucek-kucek? Mana ini kertas, misalnya gini ya, siapa ini? Ini persembahan, ini duit, misalnya ini duit, sudah dikucek-kucek. Jangan begitu ya adik-adik, ketika kita datang memberi persembahan kepada Tuhan. Kalau waktu zaman Israel persembahannya itu ada aturan-aturannya cara memberikannya ya, jadi tidak sembarangan. Nah kita juga ketika saat adik-adik misalnya memberikan persembahannya, ya dilipat dengan bagus. Kita memberinya dengan sopan, cara kita memberi juga kepada Tuhan dengan sopan, dan kita memberinya juga dengan bersih dan rapi. Misalnya ini uangnya kita lipat, kita buat aja seperti ini. Bagus kan dilihat? Misalnya kita memberi persembahan, kita lipat rapi daripada persembahannya. Misalnya ini duitnya, ini persembahannya dikucek-kucek. Ayo Kasih mau kasih tahu, bagus ini atau ini. Nah, duitnya kita lipat bagus begini atau kita kucek-kucek ini. Mana yang bagus? Enggak bagus ini ya adik-adik. Nanti juga kakak-kakaknya ngitung duitnya tuh bingung kalau terlalu diacak-acak ini. Jadi kita harus memberikan persembahan itu dengan sopan, rapi, dan bersih. Dilipat yang bagus. Nggak usah juga adik-adik dilipat kayak kecil-kecil, jadi kayak origami gitu ya. Dibikin kayak kupu-kupu atau dibikin kayak binatang-binatang lain. Tidak perlu ya adik-adik, cukup dibuat rapi saja, dilipat saja rapi seperti kayak gini. Kita memberikan persembahannya dengan sukacita. Jadi sekali lagi, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika tadi kita memberikannya dengan sukacita, dengan tulus, dengan jujur, tidak sombong dengan segala kemampuan kita, dan jangan juga sebelum beri persembahan sekolah minggu, kita juga sudah mampir ke warung untuk beli permen dan jajan. Jangan seperti Rika dan David ya. Jadi kalau pergi sekolah minggu, duitnya besar, misalnya 10.000, ditukar dibeliin jajan 5.000, baru dikasih persembahan 5.000. Padahal mama papa memberi persembahan itu 10.000. Jadi adik-adik kita mulai belajar sekarang bahwa kita ketika datang kepada Tuhan, adik-adik datang dalam ibadah sekolah minggu, persembahan yang disiapkan oleh mama papa kita terima dengan sukacita, kita lipat dengan bagus, rapi, dan kita memberikannya dengan sukacita, tulus dan jujur. Tidak boleh dipotong-potong persembahan yang sudah diberikan oleh mama papa. Karena persembahannya itu kita berikan kepada Tuhan supaya semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita membuat hati Tuhan itu sedih dengan segala perbuatan-perbuatan kita. Jadi ketika kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, harus dari mulai diri sendiri ya adik-adik. Harus memberinya sukacita, harus membelinya dengan tulus, dan harus memberi dengan jujur. Supaya semua persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, firman Tuhan kita sudah sampai di sini adik-adik. Biarlah firman ini adik-adik dapat mengertinya sehingga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak usah sekarang ini kan kita sekolah minggunya, ibadah sekolah minggunya di rumah ya, lewat media online. Kakak aja kangen sama kalian semua. Tapi kita berdoa supaya badai Corona ini cepat berlalu, supaya kita bisa kumpul kembali bersama-sama. Kita boleh ibadah sekolah minggu lagi di gereja kita, tidak perlu lewat media online. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang Kasih akan berdoa syafaat untuk kita. Kita lipat tangan ya, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau firman-Mu saat ini mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Ketika ada perbedaan satu sama lain, Engkau menciptakan perbedaan itu untuk semua keindahan.
Biarlah ketika ada perbedaan, anak-anak layan kami senantiasa saling mengasihi, tidak menghina, tidak mengejek satu sama yang lain. Biarlah kasih setiamu senantiasa menyertai kehidupan anak-anak kami di tengah perbedaan dan keberagaman di mana mereka akan tinggal baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan anak-anak layan kami ketika mereka juga akan bersekolah yang sudah tatap muka dan maupun masih online. Tuhan berkati semuanya, berkati kesehatan anak-anak kami di tengah pandemi saat ini sehingga mereka mampu bertahan tetap kuat menjalankan aktivitas mereka. Biarlah anak-anak layan kami senantiasa mengasihi, menghormati orang tua, dan saling mengasihi saudara bersaudara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Kakak untuk berkat firman Tuhan-Nya. Kak Opi yakin berkat firman yang sudah boleh kita nikmati boleh menjadi berkat buat adik-adik dan Kak Opi juga, dan kita boleh menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Iya, nanti persembahannya boleh minta tolong papa, mama, opa, oma untuk sampaikan ke gereja ya. Kita mau memberikan persembahan dengan membawakan satu pujian, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Ya adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami boleh memberikan persembahan. Sedikit berkat dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami lewat orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, memberkati papa mama kami, memberkati orang yang akan mengelola persembahan kami, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan kami boleh dikelola dengan baik dan boleh menjadi alat untuk pelayanan-Mu di GPIB Cahaya Anugerah. Kami mengucap syukur Tuhan atas persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah tiba di penghujung ibadah hari ini. Ya, kita akan segera mengakhiri ibadah IHMPA secara online. Kak Opi mengajak adik-adik, kita mau menaikkan satu pujian, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup
bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sekarang kita akan tutup dengan doa ya. Adik-adik bangkit berdiri. Kita lipat tangan, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih ibadah kami awal sampai pertengahan dan akhirnya Tuhan sudah sertai, saat ini sudah selesai. Biarlah kasih setiap Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, senantiasa menyertai kehidupan anak-anak layan kami hari lepas hari, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Senantiasa Kak Sally ingatkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. Jangan lupa senantiasa memakai masker, cuci tangan ketika baru pulang, atau sudah pulang dari kegiatan di luar rumah, dan selalu menjaga jarak. Tuhan memberkati, sehat selalu.